Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan yaitu tentang AHP. Di sini kami memberikan judul metode rekomendasi beasiswa menggunakan metode AHP yang beranggotakan Arsenius, Vicky dengan saya sendiri, terus ada Gilang, ada Tegar, dan ada Septian. Selanjutnya, lanjut. Yang pertama ini adalah pengertian dan penjelasan tentang AHP. AHP atau Analytic Hierarchy Process adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati pada tahun 1970. Metode ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan menghadapi masalah pemilihan di antara beberapa alternatif yang dipengaruhi oleh beberapa kriteria. AHP umumnya digunakan dalam konteks analisis keputusan multikriteria, di mana kita harus mempertimbangkan sejumlah faktor atau kriteria untuk membuat keputusan yang informasinya sangat beragam atau kompleks. Lanjut. Di sini terdapat elemen kunci dari AHP. Ada beberapa. Yang pertama ada hierarki. AHP dimulai dengan mendefinisikan struktur hierarki dari masalah pengambilan keputusan. Struktur hierarki ini terdiri dari level, di mana level teratas adalah tujuan atau tujuan akhir, dan level-level di bawahnya adalah kriteria dan alternatif yang mendukung mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada penilaian perbandingan pasangan. Pengambilan keputusan harus memberikan penilaian perbandingan pasangan antara elemen-elemen pada setiap level hierarki saat mengembangkan skala perbandingan yang konsisten untuk membantu pengambilan keputusan memberikan nilai perbandingan relatif. Dan yang ketiga adalah matriks perbandingan. Penilaian perbandingan pasangan digunakan untuk membangun matriks perbandingan. Matriks ini mencerminkan hubungan perbandingan antara semua pasangan elemen pada level tertentu. Yang keempat adalah konsistensi. Saat memperkenalkan konsep konsistensi, untuk menilai apakah penilaian perbandingan pasangan yang diberikan oleh pengambilan keputusan konsisten atau tidaknya. Jika matriks perbandingan tidak konsisten, pengambilan keputusan mungkin diminta untuk merevisi penilaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Setia Ningrum akan melanjutkan elemen kunci dari AHP yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada vektor prioritas. Dengan menggunakan nilai perbandingan pasangan, AHP menghitung vektor prioritas untuk setiap elemen pada setiap level hierarki. Vektor prioritas memberikan bobot relatif bagi setiap elemen yang mencerminkan kontribusinya terhadap tujuan akhir. Selanjutnya ada konsistensi global. AHP juga memeriksa konsistensi global keseluruhan struktur hierarki. Ini membantu memastikan bahwa penilaian perbandingan pasangan dan vektor prioritas yang dihasilkan konsisten dengan seluruh hierarki. Selanjutnya ada perhitungan nilai kriteria dan alternatif. Dengan vektor prioritas yang dihasilkan, AHP menghitung nilai akhir untuk kriteria dan alternatif. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan vektor prioritas pada level yang lebih rendah dengan matriks perbandingan pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Hasil akhir AHP memberikan peringkat atau bobot relatif untuk setiap alternatif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Metode AHP ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti pemilihan vendor, perencanaan proyek, evaluasi kinerja karyawan, dan sebagainya. Metode ini membantu struktur dan mengorganisir informasi kompleks dan memungkinkan pengambilan keputusan untuk menggabungkan penilaian subjektif dengan pendekatan yang lebih sistematis. Next. Selanjutnya ada prosedur atau langkah perhitungan AHP, dimulai dengan yang pertama menentukan data kriteria, kedua menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan berpasangan berdasarkan skala perbandingan 1 sampai 9. Data ini menjadi data matriks.
Ketiga, menjumlahkan nilai pada setiap kolom matriks yang dibuat sebelumnya. Keempat, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Data yang dihasilkan adalah data normalisasi. Yang kelima, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Data yang dihasilkan adalah data prioritas per kriteria. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dari prosedur atau langkah perhitungan AHP, yang pertama, kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Lalu jumlahkan setiap baris. Lalu hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada. Hasilnya disebut apa itu tanda begini? Lupa Kak. Bukan kayak alfa begitu ya. Lambda. Lambda ya. Disebut dengan lambda maksimal. Menghitung konsistensi indeks CI dengan rumus CI sama dengan dalam kurung lambda maksimal kurang N per N, di mana N adalah banyaknya elemen. Menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio atau CR dengan rumus CR sama dengan CI per IR, di mana IR adalah indeks random konsistensi, memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsisten atau CI atau IR kurang dari sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan dinyatakan benar. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, saya akan menjelaskan itu tentang perankingan. Untuk perankingan, misalnya ada N tujuan dan M alternatif pada AHP, maka proses perankingan alternatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Untuk setiap tujuan, I tetapkan matriks perbandingan berpasangan A untuk M alternatif. Tentukan vektor bobot untuk setiap AI yang merepresentasikan bobot relatif dari setiap alternatif ke J pada tujuan ke I. Lalu hitung total skor dan pilih alternatif dengan skor tertinggi. Next. Untuk analisisnya itu yang pertama, pada sebuah instansi pendidikan kebingungan dalam penyaluran beasiswa. Agar tepat sasaran dengan itu dibutuhkan SPK agar dapat membantu dalam menentukan keputusan tersebut. Penentuan rekomendasi beasiswa tersebut berdasarkan IPK, jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan semester. Pada masing-masing kriteria tersebut terdapat subkriteria, antara lain IPK 4, 3,6 sampai 3,9, 3 sampai 3,5, dan di bawah 2. Jumlah penghasilan orang tua yaitu kurang dari 1.500.000, 1.500.000 sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, dan 3 juta ke atas. Lalu jumlah tanggungan orang tua yaitu lebih dari 4, 3, kurang dari 2. Dan semester yaitu 3, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nah di sini dalam kriteria yang sudah disebutkan rekan saya tadi, bahwasanya kriteria itu dilambangkan nanti dengan simbol K1. Nah, K1 itu menyimbolkan IPK, lalu dengan K2 itu jumlah penghasilan orang tua, K3 itu jumlah tanggungan orang tua, lalu K4 itu adalah semester. Oke. Nah, untuk perhitungannya, nanti kita akan menghitung beberapa subkriteria, yaitu yang pertama ada metrik perbandingan berpasangan, lalu ada metrik penjumlahan setiap baris, ada metrik nilai kriteria, dan perhitungan rasio. Oke, untuk nanti lebih detailnya untuk perhitungannya, kita langsung beralih aja ke Microsoft Excel. Oke, dalam penentuan rekomendasi beasiswa dengan menggunakan metode AHP,
Di sini untuk penghitungan metrik perbandingannya, untuk menghitung metrik perbandingan berpasangan, yaitu dengan cara kita membuat list K1, K2, K3 dengan membuat baris dan juga kolom. Dan nanti untuk perbandingannya, semisal K1 dibandingkan dengan K1, itu adalah sama dengan 1. Jadi K1 sama K1 itu adalah 1:1. Jadi tidak bisa. Jadi nilainya otomatis 1. Lalu di sini ada K2. K2 dengan K2 berarti juga 1. Oke, jadi secara otomatis di langkah awal kita tulis saja dulu 1, 1, 1, 1. Oke, dan selanjutnya kita akan menentukan nilai pada K1, kolom K2, baris K1, dan lain sebagainya. Oke, kita kasih contoh dalam penilaian K2 dibandingkan dengan K1. Oke, untuk K2, ini kita lihat di atas, K2 adalah penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua dibandingkan dengan IPK, itu lebih penting yang mana? Otomatis kan penting yang kedua, berarti untuk pemberian nilainya itu dari range 1 sampai 9. Jadi kita berikan, semisal kita berikan nilai 3. Dan selanjutnya, untuk K3 dengan baris K1, berarti jumlah tanggungan orang tua dibandingkan dengan IPK itu lebih penting jumlah tanggungan orang tua. Berarti di kolom K3 ini kita kasih nilai 5. Nah, lalu bagaimana penulisan dalam kolom di bawahnya ini? Yaitu dengan cara, semisal K2 banding K1 itu nilainya 3, dan selanjutnya di sini, K2 banding K1 berarti itu nilainya 1/3. Jadi tinggal nambahkan bilangan per gitu ya. Jadi tinggal 1/3 gitu. Dituliskan di sini. Nah, 1/3 itu berapa? Berarti kan 0,333 sekian gitu ya. Oke, selanjutnya di sini. Di K1, K3 nilainya 5. Terus kita di K3, K1 nilainya adalah 1/5 atau 1/5. Berarti kan 1/5 adalah 0,2. Begitupun seterusnya. Jika nanti semuanya udah diberikan nilai, lalu dijumlahkan per masing-masing kolom. Gitu. Jika sudah membuat ini, maka untuk metrik perbandingan berpasangan selesai dibuat. Dan selanjutnya, untuk yang kedua, membuat metrik nilai kriteria. Yaitu bagaimana cara menentukan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk menentukan nilai tersebut, pada kolom K1, kita fokus pada kolom, kan terdapat jumlah. Nah, dari jumlah ini, dibagikan dengan nilai yang ada di sini. Jadi, nilai 1 dibagi dengan 1,676. Maka hasilnya akan muncul di sini. Terus di sini, 0,333 dibagi dengan 1,676, maka muncul di sini. Jadi tinggal dituliskan begitu. Semisal di sini, 5 dibagi 9,2, nanti munculnya di sini. Begitupun seterusnya dilakukan di semua kolom ini. Dan selanjutnya, per baris ini dilakukan penjumlahan. Setelah dilakukan penjumlahan, maka kita akan membuat prioritas dari masing-masing kriteria. Untuk membuat prioritas ini sendiri, nilai jumlah ini dibagikan dengan nilai N. Nah, nilai N itu apa? Nilai N itu adalah jumlah dari kriteria. Kriteria yang ada ini terdapat 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti total atau jumlah per baris ini dibagikan 4, maka hasilnya nanti akan dimasukkan ke sini. Oke, begitupun seterusnya. Dan untuk pembuatan metrik nilai kriteria telah selesai. Dan selanjutnya kita akan membuat matrik penjumlahan setiap baris. Yaitu bagaimana cara pembuatannya? Yaitu dengan cara C14 dikali H23. Berarti C14 berada di C14. Nah,
P14 dikali dengan prioritas. Jadi, setelah ini dikalikan dengan ini, nanti hasilnya ditaruh di sini. Oke, jadi untuk setiap baris, ini kan misal K1 ya, ini bersumber dari K1. Maka dikalikan dengan K1, kolom K1 semua. Jadi nanti urut ke bawah seperti ini. Dan selanjutnya juga, semisal K3, di sini bagian K3, di sini juga kolom K3, nanti dimasukkan pada kolom K3 juga. Dengan cara ini semisal 5, dikali dengan prioritas dari K3 ini juga ini, nanti hasilnya ditaruh di sini. Oke, setelah semuanya muncul hasilnya, lalu kita jumlahkan semua per baris. Oke, setelah muncul per baris, kita selanjutnya adalah menghitung rasio konsisten. Dengan syarat jumlah yang ada ini dimasukkan ke dalam tabel perhitungan rasio konsisten, lalu juga untuk prioritas, semua juga dimasukkan, lalu dijumlahkan. Dari K1 itu yang paling atas ini, dijumlahkan dengan prioritas K1 juga. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah kita lakukan semua, maka untuk jumlah dari hasil ini, yaitu 5,34087 sekian-sekian. Dan juga N-nya berjumlah 4. Terus bagaimana cara menghitung X-max-nya? Lambda max, lambda maksimal, dengan cara jumlah dibagi N. Jadi jumlah ini dibagi dengan N. Maka hasilnya 1,33, sekian. Selanjutnya, bagaimana cara mencari CI? Cara mencari CI yaitu CI sama dengan lambda maksimal dikurangi N, N-nya 4, dibagi N-1, berarti N4 dikurangi 1. Nanti hasilnya ketemu 0,8 sekian. Dan selanjutnya kita mencari CR. CR itu rumusnya CR sama dengan CI dibagi RI. CI-nya sudah ketemu, nah RI-nya bagaimana ini cara mencarinya? Cara mencari RI-nya itu kita melihat di tabel indeks yang sudah ditentukan pada metode AHP. Caranya, di sini kan kita N-nya ada 4. Kriterianya ada 4, berarti kita di sini cari indeks yang N-nya 4 itu mana? Nah, ini 4, berarti IR-nya atau RI-nya berarti 0,9. Berarti tinggal CI dibagi dengan 0,9. CR nih, mohon maaf, CR dibagi dengan 0,9. CI, astagfirullah, CI dibagi dengan 0,9, maka muncul hasil CR-nya adalah 0,98. CR kurang lebih sama CR kurang dari sama dengan 0,1, maka konsisten. Begitu. Nah, jika CR-nya kurang dari 0,1, itu berarti dari perhitungan kita dalam menentukan metrik perbandingan ini sudah benar. Jika CR-nya ini adalah melebihi 0,1, maka kita harus merubah ulang pada bagian metrik perbandingan berpasangan dalam pemberian nilai dari masing-masing kriteria. Gitu. Oke. Jadi untuk yang pertama, dalam menghitung kriteria, jadi menghitung rumus untuk kriteria sudah selesai, dan selanjutnya kita akan menghitung rumus dari subkriteria 1 atau IPK. Dan nanti juga akan menghitung sampai rumus ke K4, begitu ya, sampai ke K4. Oke, nanti untuk saya simulasikan sampai K1, dan seterusnya nanti prosesnya sama. Oke, dan untuk penghitungan subkriteria K1, sama seperti yang tadi, cuma ada perbedaan pada prioritas subkriteria. Nah, dalam pembuatan prioritas subkriteria ini bagaimana? Yaitu, setelah kita menemukan prioritas, nilai prioritas, kita cari nilai maksimal. Jadi nilai tertinggi kita cari. Misal, untuk nilai tertinggi sudah ketemu, 0,59 sekian-sekian, dibagi dengan penilai yang ada di K1. Jadi kan hasilnya 1. Terus, untuk mencari ini, yaitu nilai ini dibagi dengan nilai yang tertinggi.
maka muncul hasilnya ini. Di sini juga. Nilai ini dibagi dengan nilai yang tertinggi. Maka hasilnya sekian. Oke, mungkin perbedaannya hanya itu. Dan sama seperti tadi, dalam PR, itu harus kurang dari 0,1. Pastikan kurang dari 0,1. Maka bisa dikatakan konsisten. Gitu ya. Oke, untuk penghitungan K3 dan K4, sama seperti proses subkriteria K1. Untuk perhitungan tersebut, saya skip dan langsung masuk ke nilai prioritas masing-masing. Jadi nilai dari prioritas tadi dimasukkan ke dalam satu tabel untuk menjadi rumus utama atau panduan utama kita dalam menghitung sebuah sistem pendukung keputusan itu ya. Jadi kita tuliskan semua kriterianya, K1 IPK, K2, K3, K4, lalu kita masukkan nilai masing-masing prioritas. Nah, nilai prioritas ini dari yang kita hitung pertama tadi di sini, nilai prioritasnya kita masukkan K1 untuk IPK, nilai prioritasnya 0,54 sekian-sekian. Kita lihat di sini, oke, kita masukkan nilai prioritas dari IPK sekian. Di sini tadi kita sudah menghitung K1 dengan nilai prioritas untuk IPK 4. Di sini kan subkriteria 1 dengan IPK 4, subkriterianya adalah 1. Maka kita masukkan di bagian ini, 1. Terus di subkriteria IPK 3,6 sampai 3,9, kita cari 3,9 kan urutan kedua, berarti kedua ini 0,39 sekian gitu ya. Kita masukkan di sini. Itu nanti seterusnya. Pokoknya untuk menjadi fokus utama, untuk kriteria prioritas dan untuk subkriteria, yang kita masukkan adalah prioritas subkriteria, gitu ya. Oke, setelah kita masukkan semua, kita langsung ke tadi kasusnya atau contohnya, yaitu terdapat data mahasiswa yang ingin diberikan beasiswa. Terdapat 2 data dengan field, NIM, nama, IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, semester. Untuk yang pertama Pak Ijo dengan IPK 4, penghasilan orang tua 1 juta, tanggungan orang tua 2 anak, dan semesternya 4. Untuk data yang kedua, atas nama Sastro, IPK 3,6, penghasilan 2 juta, tanggungan orang tua 3, dan beliau semester 6. Oke, cara menghitungnya sederhana. Kita tulis saja alternatif, nama Pak Ijo terlebih dahulu. Berarti kita hitung IPK. IPK Pak Ijo adalah 4 ya. 4. Berarti kita lihat IPK 4 itu nilainya 1, langsung dikalikan dengan prioritas. Nanti muncul hasilnya dimasukkan dalam sini. Lalu kita ke penghasilan orang tua, 1 juta, kita cari penghasilan orang tua 1 juta itu terletak di sini. Berarti kurang dari 1,5 juta. Ini dengan nilainya 1, dikalikan dengan prioritas penghasilan orang tua. Maka nanti hasilnya ditulis di sini. Selanjutnya, tanggungan orang tua ada 2, tanggungan orang tua kurang sama dengan 2, nilainya 0,15 sekian, dikalikan dengan prioritas tanggungan orang tua. Hasilnya ditaruh sini. Begitupun dengan Sastro, sama. Dan nanti dari masing-masing data ini dijumlahkan per baris, dan nanti jika data yang totalnya paling tinggi, maka itu adalah rekomendasi alternatif mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Berarti di sini nilai yang tertinggi adalah Pak Ijo, maka Pak Ijo adalah rekomendasi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Begitu cara menghitungnya kurang lebih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.